K-People, selamat datang di Podcast Chemistry. Podcastnya anak Himakip, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi untuk mahasiswa jurusan Kimia Tekstil. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal bahas tentang riset penelitian mahasiswa. Ya, yang gak tanggung-tanggung nih, bukan hanya sampai di laboratorium, tapi juga riset penelitian itu bisa tembus sampai mendapat penghargaan beasiswa S2. Halo Teh! Halo. Selamat datang nih di podcast kita kali ini ya, dengan episode yang sangat amat menarik ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalkan diri dulu dari Teteh. Boleh. Kenalin teman-teman, nama aku Latisa Sarani, biasa dipanggil Tisa. Aku dari jurusan Kimia Tekstil angkatan 2021, lulus tahun 2025 ini. Kemudian sekarang aku lagi lanjut program magister di Politeknik STT Bandung, jurusan program rekayasa tekstil dan alat. Wow. Kalau dari sebelumnya kan ada penelitian nih Teh. Kira-kira penelitiannya tentang apa? Terus juga sekarang Teteh lagi apa nih? Sambil nunggu wisuda. Oke. Kalau aku pas di D4 kemarin itu penelitian aku tentang pencelupan tanpa air, mediumnya tanpa air itu medium dengan karbon dioksida superkriting atau supercritical carbon dioxide. Nah, mungkin kalau lagi nunggu wisuda ini aku alhamdulillah lagi sambil kerja juga di salah satu perusahaan tekstil di Purwakarta. Sebagai quality system analyst. Oh, jadi Teteh tuh udah kerja, terus belum wisuda, tapi Teteh sekarang lagi ngejalanin S2 juga. Iya. Wah, keren banget, gila ya teman-teman. Jadi Camp People ini bisa sangat inspiratif buat kita nih mahasiswa-mahasiswa. Kita bisa nih ada di jalur Teh Latisa juga. Nah kan tadi Teteh udah ceritain nih, kira-kira nih Teteh bisa ceritain nggak awal mula ide penelitian Teteh yang sangat amat bagus ini tuh berasal dari mana sih Teh? Oke, jadi sebenarnya penelitian ini tuh datang dari struggle aku. Jadi aku KI 2 aku tuh ke Cina kebetulan. Nah, di Cina itu aku 3 bulan kayak di situ. Kebanyakan teman-teman aku mau penelitian di sana, tapi ada satu alasan, satu hal dan lainnya, aku nggak pengen balik lagi ke sana dan pengen penelitiannya di Indonesia aja, di Bandung aja. Nah, aku tuh sebenarnya struggle ya untuk nemuin topik apa ya, aku mau penelitian apa gitu. Cuman akhirnya dari struggle itu aku tuh udah nih udah mentok nih aku nggak tahu mau ngambil apa. Akhirnya aku ngobrol sama Bida sama pembimbing aku. Nah, alhamdulillah dari dianya pun sangat open ya. Terus beliaunya sendiri pun tiba-tiba mengusulkan gitu. Saya ada mesin nih, mesin SCCO2. Kebetulan tahun ini belum ada yang neliti. Ada neliti tapi mahasiswa S2, mahasiswa S1-nya belum ada. Tahun terakhir tuh tahun lalu, tahunnya Kang Niki, tahun 2020, angkatan 2020 itu juga yang mengawali penelitian. Terus beliau menyarankan, "Mau nggak kamu melanjutkan penelitian ini?" Terus aku bilang, "Oke lah Bu, coba saya baca-baca dulu untuk tentang SCCO2 ini apa." Karena sebelumnya aku pun belum punya gambaran khusus ya tentang pencelupan tanpa air, gimana sih? Maksudnya kayak nyelup gak ada air gitu, Iya kan benar. kayak aneh banget gitu Iya. gitu. Dari situ sih awal mula kenapa aku ngambil di hasil diskusi. Terus kira-kira apa nih yang memotivasi Teteh untuk akhirnya melakukan penelitian ini yang membuat Teteh yakin gitu? Oke deh, aku mau penelitian ini. Nah, sebelumnya dari beliau sendiri pun merekomendasikan aku untuk bekerja dalam proyek ini itu bareng mahasiswa bimbingan beliau yang S2. Nah, pas aku ketemu sama mahasiswa bimbingan beliau tuh, aku sambil lihat kondisi mesin dan lain-lain. Mungkin dari beliau dari temen partner partner penelitian aku pun udah bilang kayak ini bakalan jadi penelitian yang susah dari segi materi dan juga materi itu maksudnya teoretikal Iya. dan juga fisik. Maksud aku karena ini adalah mesin yang berat. Berat tuh dalam artian ya susah komponennya, susah cara mengoperasikannya dan bukan mesin celup pada umumnya yang kita tahu di industri ataupun di laboratorium. Nah, kenapa aku yakin? Karena aku merasa kayak ini sangat beresiko tapi ini sangat menjadi peluang buat aku. Nah, makanya aku
ya udah aku berani ngambil resiko untuk ngambil peluang yang besar juga, resiko yang besar untuk peluang. Iya, keren 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 ya. Keren banget. Nah, kan tadi Tete juga udah cerita ya kalau misalkan si mesinnya itu berat, terus juga pengoperasiannya susah. Berarti itu termasuk ke tantangan Tete dalam menjalani penelitian ini. Tuh. Kira-kira di luar dari itu ada tantangan-tantangan yang gak kelihatan sama orang nggak? Tetenya tutup-tutupin gitu, tapi Tete rasain ini berat banget selama penelitian itu. Oke. Kalau dari aku ada dua sisi sih, dari segi praktikumnya, saat praktikumnya sama saat penyusunannya. Saat penyusunannya, kebetulan topik yang aku ambil ini adalah topik yang jarang walaupun di media SCO2 ini. Karena medium SCO2 ini adalah medium pelarut tapi non polar. Ya tuh. Sedangkan penelitian aku itu menggunakan substrat kapas atau selulosa. Selulosa itu kan bersifat polar. Itu sangat bertentangan dengan medium pelarutnya si SCO2 ini. Tapi dia kompatibel dengan zat warnanya, itu zat warna bejana. Bejana itu kan tidak larut di air ya. Dia mungkin partially non-polar. Nah, itu susah di penyusunannya karena ada beberapa teori yang kayak bertolak belakang. Jadi aku harus kayak mengintegrasikan ini gimana ya biar teorinya nggak saling menyalahkan. Itu dari segi cuman kesulitan. Kalau misalnya dari segi mesin ini masih underdevelop, masih di bawah pengembangan. Jadi banyak part-part mesin yang kadang rusak ataupun berjalan tidak semestinya, seperti kayak safety valve rusak ataupun dragnya rusak. Itu adalah yang sangat menghambat saat proses penelitian. Ketika drat rusak, CO2 gak bisa dialirin, kita nggak bisa praktikum sama sekali. Itu tuh dan worst-nya itu mesin itu tuh bukan mesin yang biasa orang-orang develop. Jadi mesin itu tuh emang didesain khusus dengan apa ya, penyusunannya pun rumit gitu. Jadi kadang ada beberapa part mesin yang gak ada di Indonesia pun gak ada. Nah, dia tuh harus dibikin sendiri lah, di custom made. Nah, jadi ini mah kayak kalau misalnya barangnya ada tapi mahal mah masih mending ya. Ini tuh barangnya udah harganya mahal, barangnya nggak ada. Nah, itu yang susah. Aku terkendala sebulan aku nggak bisa penelitian gara-gara dratnya rusak. Oke. Cuman akhirnya nyari ada inden tapi 2 minggu. Akhirnya ada, udah bisa dipasang, baru bisa mandi. Itu sukses. Wow. Tadi Teteh sempat ada 1 bulan yang Teteh gak penelitian. Itu Ya. sempat kepikiran untuk ganti topik atau gimana gak? Sangat. Itu Wow. ada cerita ini sama pembimbing aku. Aku bolak-balik ke beliau kayak, gimana ya, saya mau lulus di SIM 1. Saya mau lulus di SIM 1. Dari awal semester sampai semester akhir sekarang, sayang nilai saya kalau nggak bisa di SIM 1. Kalau saya nungguin mesin ini selesai, kapan saya selesai penelitian? Beliau meyakini saya kan, tenang aja, semua pasti ada waktunya, semua pasti ada jalannya. Awalnya saya masih skeptis, jadi beberapa kali aku ngajuin topik baru, kayak misalnya pencapaian ETSA dengan zat warna alam, dengan zat ETSA-nya yang lain-lain lah. Kadang suka ditanya nih, langsung kayak ditanya sama beliau, kamu alasannya ngambil ini apa? Apa keuntungan, apa yang manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain ketika kamu melakukan penelitian? Penelitian ini bisa kamu lakukan, tapi belum tentu bermanfaat. Jadi aku kayak, oh ya udah deh, coba aja dulu. Pasti ada jalannya, pasti ada waktunya. Kalau kita ikhtiar, kita usaha, insya Allah masih ada. Iya. Keren banget sih Teh, karena Teteh tuh beneran berani ambil resiko dan Teteh beneran punya keyakinan yang besar kalau misalkan penelitian ini tuh bakalan bisa berhasil gitu, kayak bisa tangguh sampai akhir. Itu keren banget sih. Nah, terus kan tadi Teteh udah ceritain juga nih, ini pengen denger cerita gimana perjalanan Teteh penelitian dari awal sampai selesai. Kalau dari awal mungkin penemuan topik ya. Kalau misalnya ini udah dapet nih mesinnya ZCO2, tinggal apa nih gap penelitiannya, gap research gapnya nih. Kita harus cari nih research gapnya. Waktu itu aku jujur
Nggak nyari di internet dulu. Jadi aku tuh kepikirannya karena aku kerja bareng mahasiswa lain, vessel itu tuh cuma satu. Jadi satu vessel cuma bisa nyelup untuk satu sampel. Nah, itu problemnya kan. Nah, kalau misalnya aku menggunakan zat warna atau zat-zat lain yang jauh berbeda atau warnanya jauh berbeda, karakteristiknya jauh berbeda, akan saling mengganggu. Kita berdua akan saling mengganggu. Jadi akhirnya aku berpikir, ya udah aku pakai zat yang sama aja deh, substratnya bedain. Ada mahasiswa S2 itu dia penelitiannya tentang zat warna bejana, bejana juga, tapi dia bejananya alam. Otomatis warnanya biru. Tapi dia dicelup di polyester. Ya udah deh, aku kepikiran nih. Biasanya kan zat warna bejana dicelupnya di tapas kan untuk kain-kain denim. Kenapa nih nggak kita coba aja di kain tapas? Mungkin dari situ sih awalnya pas aku koordinasi sama aku, ada satu kalimat yang selalu jadi acuan sampai sekarang, yang buat aku nggak nyerah dan nggak takut untuk sidang ini. Dia bilang gagal itu adalah sebuah kesimpulan. Jadi aku kayak, oh ya udah aku gagal, tinggal aku simpulin aja nih kenapa gagalnya, dari faktor mesinnya, dari faktor zatnya, dari faktor reaksinya, apa nih yang memungkinkan itu gagal. Nah itu di situ. Terus mungkin kegagalan lain yang berkesan buat aku sih, sempet waktu itu waktu nyelup itu kan tekanannya nyelup biasa pakai mesin HT-HP paling 1 bar. Nah, itu sampai aku nyelup sampai 80 bar. 80 kali lipatannya. Waktu itu ada masalah yang di berat itu. Tapi aku tetap maksain masukin gas, masukin celup. Pas dikeluarin, vesselnya nggak bisa dibuka. Vesselnya nggak bisa dibuka, tapi aku maksa, aku pakai kunci Inggris, aku paksa. Pas itu aku udah curiga, ini kenapa nggak bisa dibuka vesselnya. Ternyata bener. Untung aku udah firasat. Aku aku udah firasat kalau misalnya ini berbahaya. Nah, aku agak jauhin dari itu vesselnya dari aku, dan ternyata bener pas aku buka pakai kunci Inggris meledak si tutupnya tuh sampai loncat ke mesin starter. Kalau kamu tahu Nagali, itu ada mesin starter itu sampai kena sih. Dan berat vesselnya pun, berat tutupnya aja tuh bisa sampai 1,5 kilo. Jadi kalau misalnya kena kepala, geger otak bisa. Iya, bener-bener. Ya, kalau kena kepala tuh iya, kalau kena kepala bisa geger otak. Berat vessel sendiri itu 12 kilo. Itu meledak sampai yang keluar-keluar gitu. Enggak, alhamdulillahnya enggak. Karena waktu itu udah aku keluarin sedikit kan dari lubang berat itu. Cuman sisanya kayaknya nggak bisa keluar. Akhirnya meledak. Cuman nggak sampai hancur banget sih. Itu awal mula jadi rusak itu di situ atau ada hal? Enggak, dari awal sih udah mulai ada banyak trouble ya mesin itu gitu. Jadi kalau misalnya di situ sih accident tahu aja sih. Aku maksain banget di situ, maksain masuk kuat. Ya itulah namanya anak muda, kayak aduh ngeliat orang gitu ya. Ngeliat orang, teman-teman aku skripsinya udah sampai sini nih, aku belum percobaan, aku masih gagal. Jadi apapun kayak aduh apapun aku lakuin deh, biarin bahaya juga, tapi ternyata pas lihat, oh ternyata bahaya banget ya. Jadi kayak Kalau misalkan support yang selama ini Rene dapatkan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tuh bersumber dari siapa aja sih? kalau aku sih dari orang tua, pasti orang tua itu ya emosional support pertama lah ini. Terus sama pembimbing dan tadi partner penelitian, terus partner tim SCO2 itu sangat-sangat kayak bisa sampai aku selesai skripsi ini gitu. Apalagi peran pembimbing ya, karena beliau yang emang udah ya emang membimbing dan juga meyakini gitu, kayak ini masih possible untuk dilakukan, untuk disidangkan selain. Berarti support orang-orang sekitar kita Iya, beneran penting banget itu. betul. Biar kita tidak pantang menyerah. Iya, betul. Jadi setelah tadi banyak trouble, banyak masalah, banyak gagal eksperimen, total keseluruhan dari mulai awal sampai tahap akhir penelitian teteh, itu kira-kira kalau di total berapa lama? Berapa aku sebenarnya aku mulai nentuin topik tuh dari Februari kalau nggak salah. Maret itu aku nggak bisa praktikum kan, karena yang aku bilang itu rusak. Nah aku mulai intensif praktikum tuh Mei.
Mei sampai Juni, cuma 2 bulan itu sih. Di situ aku ngejar banget semingguan tetap tiap hari di kampus gitu, selalu di lab itu. Itu tuh udah sekaligus teteh ikut skripsinya. Iya, sampai sedang Wow, 20. keren banget. Setelah penelitian yang panjang ini, gak panjang sih sebenarnya, teteh mah singkat ya, tapi banyak cerita yang menarik ini. Kira-kira apa yang bisa teteh pelajari gitu? Apa yang teteh dapat dari penelitian yang panjang? Pantang menyerah. Wih, akhirnya Pantang menyerah sih. Aduh, benar-benar aku ngelihat kayak kayak aku lagi melakukan sesuatu yang impossible. iya benar. Ya aku ngerjain apa sih buat S1 itu gitu kayak. Tapi itu yang aku pelajari kayak di mana ada kemauan bisa ada jalan. Teteh jadi pribadi yang pantang menyerah, lebih pantang menyerah lagi ya. Setelah penyusunan skripsi yang bisa dibilang lumayan sulit untuk dipercaya kalau bisa selesai ya teh, itu bisa bertahan ya Allah, hebat banget ya guys. Teman-teman kayak people ini harus ditiru ya, pantang menyerah itu wajib guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teh, kan teteh sekarang udah dapet beasiswa S2 itu karena penelitian yang hebat ini. Bisa ceritain nggak gimana teteh bisa ikutan kompetisi sampai dapat penghargaan ini? Kalau misalnya ini kan beasiswa dari Transfer Chemical. Nah, itu tuh sebenarnya waktu aku lihat di IG ya itu. Jadi aku kan daftar dulu S2. Ini emang aku niat S2 dulu, S2 juga di sini. Dan baru tahu ada informasi beasiswa itu. Kalau bisa dilihat timeline dari dia di share sampai pengumpulan persyaratannya tuh pendek banget ya. Nah, jadi sebenarnya yang aku kumpulkan sekarang pun yang untuk beasiswa sekarang itu masih di lingkup SCL2, tapi berbeda penelitiannya, berbeda substrat sama berbeda zat yang aku pakai. Sekarang aku pakai polyester untuk yang SI itu aku pakai polyester sama zat warna disperse. Zat warna disperse yang biru khususnya. Karena sebenarnya tuh ada masalah waktu penelitian SCO2 tuh bisa dilihat aku tuh sempat nyoba celup disperse polyester warna biru dan itu tuh nggak rata. Jadi kemungkinan besar itu tuh karena struktur molekul. Kalau kata pembimbing aku, kemungkinan besar kebanyakan struktur molekul zat warna yang warna biru itu besar dan juga ini ya padat itulah istilahnya. Jadi dia tuh difusi zat warna ke dalam seratnya pun agak lama dan juga belum tentu bisa merata. Nah, makanya aku kepikiran gimana kalau aku coba mengatasi masalah itu. Nah, salah satu dari persyaratan dari beasiswa itu adalah penelitian aku harus menggunakan produk dari Transfer Chemical itu. Aku sempat research di webnya, tapi aku nggak dapat informasi yang banyak soal produk mereka. Aku nggak dapat MSDS atau TDS per produknya. Cuma aku melihat ada yang namanya leveling. Nah, leveling itu kan bisa buat membantu untuk penataan warna. Nah, aku keidean aja, bisa nggak ya pakai zat ini, pakai leveling ini untuk membantu pencelupan zat warna disperse ke polyester ini menjadi lebih lama gitu sih. Jadi berbeda sih antara penelitian aku yang sebelumnya sama yang aku apply buat beasiswa. Berarti ada perbedaannya teh. Ada perbedaan. Jadi teteh tuh urutannya daftar dulu S2 baru daftar ke kompetisi ini atau gimana? Aku daftar dulu S2. Setelah itu baru ngeliat poster di Instagram, baru aku apply. Jarak antara teteh apply ke pengumuman menangnya tuh berapa lama teh? Aku kurang tahu, aku kurang merhatiin. Cuman yang aku ingat tuh jarak antara dia diumumin sama sama timeline terakhir dia daftarin itu singkat banget, nggak nyampe seminggu. Jadi aku ngerjain esainya tuh cuma sekitaran 2 harian. Mepet sih menurut aku itu timelinenya. Jadi menurut aku juga esainya kurang maksimal ya karena emang ya udahlah aku seadanya aja karena aku awalnya sih iseng ya kayak ya udahlah ini kalau misalnya dapat ya udah, nggak dapat juga ya udah. Jadi kayak 2 hari itu aku coba maksimalin buat gitu. Berarti teteh expect bakal menang atau enggak pada saat itu? Sangat enggak, Oh, sangat enggak karena benar-benar apa sih yang diharapkan dari membuat esai 2 hari gitu. iya sih. Oh, itu Apa sih yang keren ya. siapa sih Sampai yang akhirnya diumumkan menang, perasaan teteh gimana? jujur aku nggak akan tahu kalau aku dapet kalau nggak dari teman aku yang share. Wow,
Jadi aku tuh waktu itu kan udah di kerja gitu kan. Mhm. Jadi aku jarang buka sosmed. Waktu Mhm. itu ada temen aku yang nge-share di WA, "Ini selamat ya." Lah, aku yang kaget, "Apa nih?" Gitu kan, kayak, "Dari mana nih?" Terus baru pas aku lihat, oh iya, ternyata waktu itu langsung dihubungin sama pihak penyedia beasiswa. Terus Tante gimana waktu itu? Sebenarnya kayak di satu sisi senang, tapi di satu sisi juga burden ya, burden apa sih? Terbebani. Terbebani gitu. Jadi kayak ketika kamu dapat beasiswa pasti ada tanggung jawab yang harus kamu Betul. penuhi kan gitu. Nah, minimal IPK segini harus bagus lah di ini. Sedangkan aku pun masih berpikir kayak aku sambil kerja sambil S2 apakah bisa gitu. Apakah bisa memenuhi tanggung jawab aku di tempat kerja ataupun di sebagai mahasiswa S2 dan sebagai penerima beasiswa gitu sih. Aku rasakan. Jadi kayak senengnya setengah, eh feel burden-nya semuanya. Wow. Serasa terbebani semuanya, lebih ke terbebani. Lanjut lanjut ya. Apakah pencapaian ini langsung berpengaruh ke peluang Teteh gak nyangka kalau misalkan ini tuh bisa menang. Nah, terus ternyata bisa menang nih, dapet. Jadi kira-kira apa nih yang membuat penelitian Teteh unik sehingga diberikan apresiasi oleh penyelenggara? Sebenarnya aku nggak tahu ya penelitian aku ini unik apa enggak gitu. Cuman menurut aku ini tuh punya potensi besar karena dari segi environment itu benar-benar kayak mereduce air kan. Oh iya Benar-benar benar. kayak kita kapan lagi bisa nyelup tanpa Tanpa air air. karena kita penggunaan air pun berebut sama orang kan sama Heeh, manusia itu berebut banget dari mulai kan sedangkan proses tekstil tuh harus pakai air bersih. hampir semuanya dan Iya, dan harus pakai air bersih. Itu pasti saingan sama heeh. orang kan, sama manusia untuk kebutuhan primer kita. Itu salah satu peluang. Terus yang kedua, produk yang aku gunakan pun berupa leveling, yaitu produk yang cukup umum menurut aku, cukup umum di industri tekstil lah gitu. Dan cukup banyak juga diproduksi oleh pihak perusahaannya juga. Itu adalah salah satu komoditinya mereka juga gitu kan. Jadi mungkin menurut aku di situ kan letak unik sih, tapi letak potensial gitu sih. Nah, iya tadi kan sempat disinggung nih kalau misalkan si penelitian itu tanpa air ya. Ya, Dan pasti bakal berdampak banget entah itu buat industri sama masyarakat. Kira-kira Tete bisa jelasin lebih jauh gak? Kira-kira dampaknya tuh atau manfaatnya tuh yang bisa dirasakan sama masyarakat dan industri dari penelitian Tete itu apa? kalau misalnya dari masyarakat mungkin itu ya tadi yang jadi kayak kita mengurangi saingan kita untuk mendapatkan air bersih gitu. Oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika air nggak ada dipakai di produksi, berarti nggak akan ada limbah airnya juga. Oh iya, Nah, jadi ya, mengurangi. mengurangi limbah yang diproduksi yang limbah air, pengolahan air limbahnya juga. Itu tuh pasti kalau misalnya dari segi industri, itu pasti berhubungan dengan biaya. Biaya dari produksi, biaya untuk penyediaan air pun berkurang dan biaya untuk pengolahan limbahnya pun berkurang gitu untuk cost yang Kan tadi Teteh sempat ada beberapa gagal eksperimen, terus sempat juga terhambat karena kerusakan mesin. Tips dari Teteh nih buat mahasiswa atau buat camp people di luar sana. Cara menghadapi kegagalan atau kayak ngerasa stuck nih lagi nyusun skripsi udah buntu banget kira-kira gimana? ngobrol sama orang. Oh, Ketika sosialisasi ya? iya, jadi kadang banyak gini pas lagi stuck skripsi banyak aku pun pernah mengalami kayak ngelihat teman-teman aku progresnya udah tak 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 tak, udah kayak udahlah apa ya penelitiannya mungkin agak lebih mudah dan semuanya udah inilah kayak mulus banget gitu jalan-jalan Taknya mereka jauh tuh lebih gitu. hijau ya? Iya, nah aku tuh pernah kayak menarik diri dari situ. Cuman menarik diri dari lingkungan tuh bukan solusi. Oh. Jadi kita tuh malah jadi kayak kemakan sama pemikiran kita sendiri, overthinking lah istilahnya. Makan sama overthinking Malah kita. makin berat ya Teh? Nah iya, nah dimana ketika aku menemukan kesulitan dan juga solusinya itu ketika aku solusi atas kesulitan aku tuh ketika aku ngobrol sama orang. Jadi aku kayak ya udah sosialisasi nih. Kadang kayak kita lagi ngobrol gini aja, tiba-tiba kayak kecedus ide aja atau enggak tiba-tiba tahu nih, oh dia tempat KI-nya
sedia zat warna ini, aku minta dong. Nah gitu, kayak aku juga dapat zat warna berjala dari temen aku. Nah itu tuh aku pun baru kenalannya pas lagi penelitian ini. Jadi kayak, untung nih aku kalau nggak ketemu dia di kantin, aku nggak akan tahu kalau dia ini, aku nggak akan dapat zat itu. Aku pasti bakal kesusahan sampai sekarang. Jadi menurut aku, menarik diri itu bukan solusi lah. Mungkin kalian kalau misalnya mau istirahat boleh, cuman jangan terlalu lama kayak kemakan sama, pemikiran sendiri kayak diem doang di rumah gitu. Ya udah gerak aja di kampus aja dulu. Misalnya kalau misalnya nggak ada temen, nggak ada apa, ke perpus baca, kalau nggak ya ngobrol lah, ngobrol Ngobrol sama ya, orang, heeh, jadi untuk yang memendam. iya, jangan memendam sendiri gitu. Itu kalian bisa nemu solusi atau, pertolongan datang dari orang yang baik juga. Oke, oke, itu bisa dijadikan tips ya buat nanti teman-teman atau camp people. Kok teman-teman dulu ya? Buat nanti itu bisa dijadikan tips ya buat camp people nanti kalau misalkan lagi nyusun skripsi atau lagi ngerasa stuck, lagi ngerasa buntu banget nih gak ada jalan, kalian harus sharing sama teman-teman kalian gitu, harus ngobrol, harus keluar, harus buka diri gitu. Kan tadi selama waktu penelitian mungkin Teteh ada kegiatan lain atau kuliah gitu. Itu gimana cara Teteh ngebagi waktunya antara penelitian sama kegiatan-kegiatan Teteh yang lain? Kalau misalnya ini sih, aku harus, kalau misalnya saat proses penelitian itu karena kita dapat timeline dari prodi pun sangat mepet gitu kan. Oke, iya. Jadi akhirnya mau nggak mau, aku pas di periode itu ya mengorbankan yang lainnya untuk penelitian ini dulu gitu. Jadi Karena beneran difokusin buat difokusin ini dulu doang ya? ini dulu, karena benar-benar nggak akan bisa nih aku, karena kan tahu sendiri kita kan program, politeknik D4 yang dimana semua KRS semuanya udah dipaketin lah istilahnya, kayak kita harus lulus 4 tahun ya 4 tahun gitu. Jadi ini tanggung jawab aku, bentuk tanggung jawab aku ke orang tua yang udah nyekolahin aku. Jadi ya mau nggak mau aku harus ngorbanin deh yang nggak penting-penting amat gitu untuk Hmm, ini. oke. Berarti Teteh bisa dibilang fokus banget. Mungkin bisa ngeluangin waktu seminggu buat penelitian doang Iya, gitu ya. iya betul Berhari-hari betul. buat Iya penelitian betul. doang kayak gitu ya, Teh. Nah, Nah, eee, kira-kira ada gak sih Teh, pesan yang mau Teteh sampaikan ke Camp People? Nah, kira-kira nih Teh, ada gak sih pesan yang mau Teteh sampaikan untuk Camp People, semua, buat yang lagi ngerasa ribet atau ngerasa takut buat ngelakuin riset? Ada gak Teh pesan buat Camp People di luar sana yang masih ragu buat ngelakuin riset yang ribet dan susah gitu? oke. Kalau dari aku mah, lakuin mah kalau ketika kalian ada ide sekecil apapun akan jadi besar kalau kalian lakuin. Oke. Kalau ide sebesar apapun, nggak akan jadi apa-apa kalau kalian pendem. Cuma dipendem doang? Iya, jadi mau seribet apapun, mau sepusing apapun, kalau kalian ada ide lakuin. Karena ya pasti semua hal juga pusing. Selama kalian punya kepala, kalian bakal ngerasa pusing. Jadi kalau kalian nggak punya kepala, itu kalian nggak akan pusing. Nah, menurut aku seribet apapun, coba lakuin dulu. Apalagi kalian kalau misalnya yang lagi KI nih, yang lagi KI, kesempatan nih ketika kalian nemu masalah industri itu peluang. Peluang baca peluang itu kayak, ini ini ada masalah, coba aku kaji nih masalahnya dari mana, apa solusinya, itu bisa kalian angkat buat skripsi. Untuk untuk angkatan-angkatan yang masih muda, misalnya kalian mau ikut LKTI nih, ikut aja siapa tahu nanti topik yang kalian jadikan LKTI bisa kalian lanjutkan di skripsi. Jadi kalian udah nggak akan keteteran tuh pas skripsi gitu. Jangan kayak aku juga sih, karena aku benar-benar kosong banget dari awal. Ketika kalian punya kesempatan untuk ada ide itu diwujudkan, mumpung masih semester awal, ya udah coba ini aja. Jadi mending dicoba aja ya Teh, karena Betul. gagal atau berhasil itu kesimpulan. Kesimpulan, gagal adalah sebuah kesimpulan juga. Betul, 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 betul. Wah, Camp People, dari tadi kita udah banyak dapet banget informasi yang sangat amat bermanfaat, banyak insight yang kita dapat. Semoga podcast ini tuh bisa jadi ladang kebaikan buat Teteh untuk kedepannya dan buat kita semua. Aku sampai sekarang masih speechless nih. Nah, itu tadi banyak tuh obrolan yang sangat amat bermanfaat buat kita semua. Teh Latisa membagikan banyak cerita inspiratifnya buat kita dan membuktikan kalau misalkan ketekunan, kreativitas, dan keberanian buat mencoba hal baru tuh bisa menghantarkan kita ke banyak peluang. Teh Latisa udah membuktikan kalau misalkan lewat perjalanan yang udah dia jalani selama ini,
Bahkan belum wisuda pun Telatisa tuh udah keterima di S2, terus dia juga udah dapat beasiswa dan dia juga udah bekerja sekarang. Itu tuh membuktikan kalau misalkan keberanian untuk mencoba hal baru tuh beneran menghantarkan kita ke peluang-peluang yang besar, guys. Seperti yang udah Teh Latisa bilang tadi, kalau misalkan kegagalan juga sebuah kesimpulan, guys. Terus di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi kalian hanya perlu yakin, pantang menyerah, terus selalu disupport. Asal lingkungan sekitar kalian terus support kalian, kalian harus yakin sama jalan yang kalian pilih. Sekian dari podcast chemistry kali ini. Terima kasih kepada teman saya yang sudah membagikan ilmu inspiratifnya kepada camp people semua. Semoga kita bisa bertemu di bootcamp selanjutnya.